Senja di Madiun Geminte 20 Mei 1920, keluarga Kartawijaya lengkap berkumpul di teras rumah mereka di Wilhelminastraat. Bu, 12 tahun lalu kita terkesima, Bu, dengan berdirinya Budi Utomo. Iya betul, Pak. Ibu teringat 20 Mei 1908 Dr. Sutomo membentuk perkumpulan Budi Utomo ya? Bersama Dr. Dewes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Mereka 3 serangkai menancapkan tonggak bangkitnya bangsa Indonesia. Tapi selama ini nyaris kita orang Indonesia tidak mengenal nama Everdina van Bruering. Siapa dia, Bungsu? Pasti dari namanya itu perempuan cantik peranakan Belanda gitu ya, Nak ya? Ya iyalah, Bu. Masa gadis Jawa namanya Van Bruering? Benar, Bu. Everdina van Bruering itu adalah perempuan pujaan hatinya Dr. Sutomo. Anak bapak yang satu ini memang calon pujangga ya? Ya itulah, Pak. Makanya kita itu senang memainkan drama-drama mini. Adikmu itu kan lo sulung ya kan? Beres, yang penting nasi goreng ibu jangan sampai ketinggalan. Saya juga hitam sama Mas Ulung, Bu. Oke. Maka seperti biasanya keluarga Kartawijaya memainkan drama mini karya si bungsu. Kali ini berjudul Cinta Abadi Everdina dan Sutomo. Di pertengahan tahun 1917, kota Blora dalam cuaca panas. Seorang dokter muda yang masih muda bergegas melangkah menuju stasiun kereta api untuk menjemput perawat yang akan membantunya di rumah sakit Sending di Blora. Selamat datang di Blora, Nona Dina. Perkenalkan, saya Sutomo. Terima kasih Tuan Sutomo. Anda pasti dokter di Sendring yang harus saya bantu ya? Benar Nona. Saya berharap Nona sudi bekerja sama dengan saya. Saya sudah mendengar. Selain sebagai dokter, Anda juga aktivis pergerakan yang penuh semangat ya? Iya. Dan kami bertiga, saya, Tuan Dewes Dekker, dan Tuan Cipto Mangunkusumo telah mendirikan, yaitu organisasi Budi Utomo. Semua orang tahu itu terjadi 20 Mei 1908 ya. Perjumpaan pertama itu sangat berkesan bagi Sutomo, dan tak kuasa dia menyembunyikan perasaan itu dari kedua sahabatnya. Tuan Cipto, apakah Anda tidak menyadari telah terjadi perubahan pada sahabat kita? Maksud Tuan Dewes Dekker, sahabat kita Tuan Sutomo. Siapa lagi? Maksud Tuan, perubahan yang seperti apa? Coba Tuan perhatikan. Semenjak Nona cantik itu bekerja bersamanya, wajahnya selalu ceria. Bisa saja Tuan ini. Biasalah kalau asmara sudah bersemi, hati pasti berbunga-bunga. Hari panas tetapi tidak membuat hatiku panas.
Bahkan terlihat sejuk saya melihatnya. Cie, yang lagi berbunga-bunga nih ya. Bisa saja nih Tuan Cipto. Tapi memang itu tak bisa kupungkuri. Lalu seperti apa kesan pertama Tuan Sutomo terhadap gadis itu? Maksud kami Evertina van Bruering. Ya, Roman mukanya yang pucat dan geraknya yang kurang berdaya itu telah menarik perhatian saya. Lalu apa yang Tuan lakukan selanjutnya? Dokter Sutomo ingin mengetahui apa yang sedang terjadi dengan Everdina van Bruering. Dan simpati itu berangsur berubah menjadi cinta asmara yang bersambut. Dina, waktu telah membawa kita menjadi sepasang kekasih. Tapi Kanda, apakah Kanda tahu bahwa saya adalah seorang janda yang telah ditinggal mangkat oleh suami saya? Bagiku, semua itu bukan menjadi halangan. Tapi bagi keluarga kami, memang ada keberatan bila saya harus menikah dengan lelaki Bumi Putra. Tantangan bagi saya justru datang dari teman-teman seperjuangan. Mereka khawatir kelak perjuangan kami terhambat karena menikah dengan seorang perempuan Belanda. Saya tahu bahwa Kakanda Sutomo mencintai Indonesia, seperti halnya saya mencintai negara Belanda. Tapi semua itu tidak akan menghalangi cinta kita. Dan juga kecintaan kita kepada Bumi Pertiwi tak akan pernah pudar. Keduanya tetap bersiteguh melangsungkan pernikahan. Setahun setelah menikah, pasangan itu pindah ke Batu Raja. Dinda, sebagai dokter di kota kecil ini, pendapatan Kanda tidak seberapa. Jangan difikirkan Kanda. Saya sudah belajar banyak dari para perempuan Jawa di Blora, bagaimana cara mengelola rumah tangga. Terima kasih Dinda atas segala pengertian dan pengorbananmu. Lalu, bagaimana rencana Kanda tentang penerimaan beasiswa ke Nederland itu, Kanda? Ya, kesempatan itu akan kita pergunakan terutama bagi saya untuk mengenal kehidupan di Belanda. Sama halnya dengan saya, Kanda, ketika pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Jawa ini. Pada tahun 1919, Sutomo bersama istrinya berangkat ke negeri Belanda untuk memperdalam ilmu kedokteran. 4 tahun berlalu, usai menjalankan studinya, Sutomo kembali ke Indonesia tahun 1923. Dia diangkat menjadi dosen di sekolah dokter di Surabaya, yaitu NIAS atau Netherlands Indische Artsen School. Asik juga ya ceritanya nih. Sekali ya. Ya, Ibu siapkan nasi gorengnya. Ya. Siapa yang mau? Ya, itu Sulung bantu ibunya sama itu Bungsu. Baik, Pak. Siap, laksanakan tugas. Nasi goreng.